Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasul karim. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan berbagai nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam dan kesehatan, dan juga kita berada di tempat mulia ini pada hari Jumat, mendapatkan insyaallah berkah dari Jumat ke Jumat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita berbagai contoh dari wujud takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, haqqa tuqati, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Namun yang kita ketahui juga bahwa kematian kita itu sudah pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Durasi kehidupan kita masing-masing ini tidak sama. Maka di tengah waktu yang terbatas ini kita harus melaksanakan banyak hal. Kita coba sebanyak mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya yang ingin dibahas hari ini adalah bagaimana seseorang itu mencari nafkah, kemudian menafkahi keluarganya, tapi pada saat yang bersamaan dia tidak lepas tangan dari permasalahan umat. Karena kita tahu setiap kita ujiannya berbeda-beda. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ujian kita itu pasti diuji, tapi ujiannya berbeda-beda. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in, ya, ada sesuatu yang pasti diuji kita semua. Minal khauf, ada rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Wa thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Minal amwali wal anfusi wa thamarat. Jadi antara harta ada kesehatan di situ. Berkurangnya sebagian dari jiwa. Ibnu Katsir menafsirkan ini kesehatan atau badan. Dan wa thamarat, buah-buahan. Nah, buah-buahan ini ada aspek berjamaah. Bayangkan misalnya kalau kita memancing itu misalnya di laut maupun di sungai. Tapi kalau sungainya rusak, ikannya mati, polusi, maka thamarat itu, buah-buahan itu artinya ladang tempat kita menanam atau tempat di mana kita mengambil itu habis. Kalau habis berarti semua kena. Jadi ada ujian yang individual, ada ujian yang nabel, itu ujian yang sifatnya jamaah. Jadi di dalam Islam konsep bahwa kita mencari rezeki kita sendiri-sendiri, tapi ada kalanya kita harus berbagi. Karena ada sebagian orang misalnya yang kena PHK, atau misalnya di beberapa negara bahkan nelayan tidak bisa mengambil hasil laut karena lautnya sudah dimiliki swasta misalnya begitu. Itu dalam Islam diatur. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari 1361, al yadul ulya, tangan yang ada di atas, khairun
lebih baik atau lebih bagus minal yadis sufla dibandingkan dengan tangan yang ada di bawah. Jadi ketika kita memberi solusi, ya, dan bisa jadi suatu saat memang betul-betul kita hanya bisa memberi. Ya, kalau orang kehilangan pekerjaan itu ya mau tidak mau sementara waktu kita bantu. Ya, terkait dengan keluarganya. Inilah peran masjid misalnya. Masjid harus tahu siapa-siapa yang mustadafin misalnya, yang di sekitarnya itu. Ya, jadi bukan hanya pas Ramadan saja, tetapi sepanjang waktu. Kemudian di dalam surat Ad-Duha kita sering membaca ayat ke-8 itu, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Itu kalau diterjemahkan, kami dapati engkau dalam keadaan miskin, kemudian kami beri engkau kekayaan. Nah, itu terjemahan yang umum. Tetapi di dalam pembahasan tafsir, ya, khususnya terkait dengan kalimat a'ilan itu bukan miskin terjemahannya. A'ilan itu a'ili. A'ili itu nama lain atau ungkapan lain yang berbicara tentang keluarga. Ada istilahnya ahli, usroh, usroti, ya, terus juga ada a'ili. Nah, a'ili itu aspek bahwa seseorang itu harus, setiap orang itu punya tanggungan. Seorang laki-laki itu punya a'ili, kewajiban dia untuk menafkahi keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam mengalami blokade, boikot. Ya, jadi Rasulullah pernah diboikot karena keimanannya. Nah, itu setiap hari Rasulullah SAW harus membeli makan kepada orang-orang yang terboikot. Jadi bukan hanya keluarganya saja yang diberi makan, tapi orang lain. Nah, itu tahun ke-6 kenabian itu mendapatkan boikot. Sampai di dalam tafsir Imam Ar-Razi dan tafsir Imam An-Naisaburi itu disebutkan terkait wa wajadaka 'ailan fa'aghna itu az-zamanu. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bunda Khadijah, az-zamanu zamanun qattun. Kita berada di satu masa yang masa ini berat. Artinya tidak ada masa lain yang lebih berat daripada itu. Fa in ana badzaltul mala yunfidu malik. Kalau saya terus membiayai, mengeluarkan harta ini untuk umat yang memang waktu itu terblokade, ya, maka akan habis harta sampai ke harta-hartamu juga, wahai Khadijah. Fa astahi min. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, aku akan merasa malu kepadamu karena tidak sepatutnya seorang perempuan itu hartanya dipakai sama suaminya. Karena dalam Islam ada itu aturan bahwa harta istri itu tidak boleh dipakai oleh suaminya kecuali atas izin dari istrinya. Ya, misalnya suaminya mengalami kesulitan, ya mungkin selama sulit itu misalnya baru PHK terus mencari kerja lagi kan, mungkin ada 1-2 bulan kosong itu, nah itu istri boleh membantu. Nanti kalau suaminya sudah punya pekerjaan lagi, maka sang istri sudah lepas dari tanggung jawab atau lepas dari pilihan untuk memberi bantuan. Ada yang membolehkan membayar, istilahnya mengembalikan uang yang tadinya hak istri itu dipakai sementara, ya, tapi ada yang mengatakan mengikhlaskannya. Tetapi Rasulullah mengatakan wa in ana lam abdzalu akhafullah. Tapi kalau saya tidak mengeluarkan untuk keperluan umat ini, saya lebih malu lagi kepada Allah, saya lebih takut lagi kepada Allah. Akhirnya setelah mengatakan itu, Rasulullah, Bunda Khadijah, bahkan ada riwayat mengatakan Abu Thalib yang musyrik itu pun memberi bantuan kepada kaum muslimin yang terboikot. Ya, jadi harta kita itu gunanya, kembali kepada inti masalah tadi, bahwa ketika kita bertakwa, kita menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah bagi yang sudah berkeluarga adalah menafkahinya. Yang menafkahi itu, setiap yang diberikan kepada istri dan anak berupa makanan itu menjadi sedekah nilainya. Bahkan sedekah yang jauh lebih afdal karena untuk keluarga, jadi dapat 2 keutamaan. Nah, tapi lebih daripada itu, harta kita itu juga harus ada manfaatnya untuk lingkungan masyarakat. Ya, jadi Rasulullah tidak hanya mengurusi
kebutuhan keluarganya saja, tetapi sampai kepada Rasulullah mengeluarkan banyak harta untuk menanggulangi masalah sosial. Ya. Nah, pada saat itulah kita tahu Abu Bakar As-Siddiq juga mengulurkan bantuan, ya, sampai di dalam hadis riwayat Tirmizi itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika Abu Bakar datang memberikan bantuan. Nanti Abu Bakar itu berkali-kali. Nanti di Madinah juga membantu pada saat kesulitan. Di Madinah itu berkali-kali dan di Mekah juga. Sampai pada satu titik Rasulullah pernah bersabda, "Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Nah, itu cara Rasulullah memuji orang-orang yang kaya, dermawan, lagi dermawan. Kata Nabi, belum pernah ada harta yang mendatangkan manfaat sedikit pun yang melebihi daripada harta yang di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memberi banyak juga. Jadi Rasulullah memuji sahabat-sahabat yang kaya, tetapi kekayaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, ya, sampai-sampai bisa memberi bantuan kepada yang lain. Nah, itu ketakwaan dalam aspek ma'isyah kita, ya, penghasilan kita. Jadi kalau kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala banyak harta, penghasilan yang baik, pada saat orang banyak yang di PHK kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Nah, salah satu cara bersyukur itu adalah kita menjadikan harta kita itu manfaatnya luas, tidak hanya di lingkar yang terdekat, sampai kemudian di lingkar-lingkar yang lain. Bahkan kalau perlu istilahnya sampai ke daerah-daerah yang mengalami krisis seperti misalnya di Palestina. Itu kan berarti lingkar jauh sekali sudah. Tetapi bagian dari tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal musliman min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing untuk keluarga kita. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus punya peran sosial, di mana tidak semua keluarga seberuntung mungkin kita, dan bisa jadi ada keluarga yang sedang mengalami krisis keuangan, penghasilan, itu pun harus mendapatkan perhatian bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk keluarga Nabi masih. Dan di awal-awal ketika dia berusaha itu hartanya sedikit, tapi kemudian didoakan sama Nabi. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Setelah doa itu Anas bin Malik hartanya makin banyak, anaknya banyak, tapi anaknya yang banyak juga berkah. Karena doa tadi mengatakan, ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak keluarganya, anaknya, dan tapi berkahilah. Jangan lupa ketika kita menambah pundi-pundi, ya, termasuk juga menambah keturunan, jangan lupa untuk berdoa agar diberkahi. Nah, kalau diberkahi ini bukan hanya jumlahnya saja yang meningkat, tapi manfaatnya yang meningkat. Dan masih banyak lagi yang lain. Mudah-mudahan kita ada waktu nanti suatu saat membahasnya terkait dengan bagaimana Nabi SAW menjadi contoh manusia yang paripurna, bisa mengurusi diri, mengurusi keluarga, umatnya, bahkan sampai meninggal dunia Rasulullah SAW bersedekah dalam jumlah yang sangat besar untuk umat ini. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan keutamaan Jumat ini ada juga pada diri kita, dan mudah-mudahan berkah Allah limpahkan kepada harta yang Allah sudah titipkan kepada kita, dan jangan lupa menyisihkan hak-hak orang-orang
yang ada pada harta kita itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hisab kita ringan di akhirat nanti, karena banyaknya harta pasti tentu saja banyaknya hisab pada diri kita. Mudah-mudahan harta yang banyak itu semuanya dalam keadaan yang baik, mengangkat derajat kita, memudahkan urusan hisab kita, malah melipat gandakan amal kita. Bukan yang menyusahkan, bukan yang kemudian malah justru menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.